Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aditya Ramadandi, Fadiah Ramawangsa, dan Helmi Hauzan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai object modeling. Mari kita simak bersama pembahasan berikut ini. Object-oriented analysis menggambarkan sistem informasi dengan mengidentifikasi hal-hal yang disebut objek. Sebuah objek mewakili orang, tempat, peristiwa, atau transaksi yang nyata. Object-oriented analysis adalah pendekatan populer yang melihat sistem dari sudut pandang objek itu sendiri saat mereka berfungsi dan berinteraksi. Produk akhir dari analisis berorientasi objek adalah model objek yang merepresentasikan sistem informasi dari segi objek dan konsep berorientasi objek. Ada istilah Unified Modeling Language atau disingkat sebagai UML, yaitu metode yang banyak digunakan untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan sistem informasi. UML digunakan untuk mengembangkan model objek. Kita terlebih dahulu harus memahami istilah-istilah seperti objek, attributes, methods, message, dan classes. UML merepresentasikan sebuah objek sebagai persegi panjang dengan nama objek di bagian atas, diikuti dengan atribut dan metode objek. Jika objek mirip dengan kata benda, atributnya mirip dengan kata sifat yang mendeskripsikan karakteristik suatu objek. Banyak atribut yang dibutuhkan tergantung pada kebutuhan bisnis sistem informasi dan penggunanya. Terkadang beberapa objek mungkin memiliki beberapa atribut. Analis sistem mendefinisikan atribut objek selama proses desain sistem. Dalam sistem berorientasi objek, objek dapat mewarisi atau memperoleh atribut tertentu dari objek lain. Objek dapat memiliki atribut khusus yang disebut state. Keadaan suatu objek adalah kata sifat yang menggambarkan status objek saat ini. Yang terakhir itu metode. Metode didefinisikan sebagai tugas-tugas spesifik yang dapat dilakukan sebuah objek. Sama seperti objek yang mirip dengan kata benda dan atribut mirip dengan kata sifat, metode menyerupai kata kerja yang menjelaskan apa dan bagaimana objek melakukan sesuatu. Berikut ini adalah contoh dari sebuah objek. Objek ini dinamakan sebagai parent object dengan atribut seperti nama, usia, jenis kelamin, dan warna rambut. Jika ada dua orang tua, maka ada dua contoh objek parent. Objek parent dapat melakukan metode seperti membaca dongeng pengantar tidur atau mengemudikan mobil. Saat objek parent menerima pesan, ia melakukan tindakan atau metode tersebut. Misalnya, pesan good night dari seorang anak mungkin memberitahu objek parent untuk membaca cerita pengantar tidur. Sementara pesan drive dari orang tua lain memberi sinyal bahwa itu adalah giliran parent untuk mengemudikan mobil. Selanjutnya yaitu message atau pesan. Pesan merupakan perintah yang memberikan informasi kepada objek untuk melakukan metode tertentu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pesan. Yang pertama, polimorfisme. Merupakan pesan yang sama untuk dua objek yang berbeda. Dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Misalnya, pesan good night yang memberikan sinyal kepada objek parent untuk membaca cerita pengantar tidur. Tetapi, pesan good night yang sama ke objek dog menyuruh dog untuk tidur. Pesan good night kepada objek kecil menandakannya untuk bersiap-siap tidur. Yang kedua yaitu black box. Konsep black box merupakan contoh enkapsulasi yang artinya semua data dan metode berdiri sendiri. Black box tidak membutuhkan campur tangan dari luar. Yang ketiga, enkapsulasi. Memungkinkan objek untuk digunakan sebagai komponen modular di mana saja dalam sistem, karena objek mengirim dan menerima pesan, tetapi tidak mengubah metode internal objek lain.
Kemudian keuntungan utama dari desain orientasi objek adalah bahwa analis sistem dapat menghemat waktu dan menghindari kesalahan dengan menggunakan objek modular. Dan pemrogram dapat menerjemahkan desain ke dalam kode, bekerja dengan modul program yang dapat digunakan kembali yang telah diuji dan diverifikasi. Sebagai contoh, sistem informasi di sekolah, di mana objek instruktur dapat memberikan pesan kepada student record yang dapat digunakan kembali dengan menggunakan sedikit modifikasi. Sistem informasi seperti ini banyak digunakan oleh sekolah dengan atribut dan metode yang serupa. Selanjutnya yaitu kelas atau kelas. Objek milik grup atau kategori disebut juga dengan kelas. Semua objek dalam kelas memiliki atribut dan metode yang sama. Objek di dalam kelas dapat dikelompokkan ke dalam subkelas yang merupakan kategori yang lebih spesifik di dalam kelas. Sebagai contoh, objek truk mempresentasikan subkelas dalam kelas vehicle bersama dengan subkelas lain yaitu car, minivan, dan school bus. Di sini dapat kita perhatikan dari keempat subkelas tersebut memiliki ciri-ciri umum dari kelas vehicle seperti merek, model, tahun, berat, dan warna. Setiap subkelas juga dapat memiliki ciri-ciri yang tidak umum seperti batas beban untuk truk atau lokasi keluar darurat untuk sekolah. Hubungan antara objek dan kelas. Hubungan memungkinkan objek untuk berkomunikasi dan berinteraksi saat mereka menjalankan fungsi bisnis dan transaksi yang diperlukan oleh sistem. Hubungan menggambarkan objek apa yang perlu diketahui satu sama lain, bagaimana objek merespon perubahan pada objek lain, dan pengaruh keanggotaan dalam kelas, superkelas, dan subkelas. Hubungan terkuat antara objek dan kelas disebut warisan. Pewarisan memungkinkan suatu objek yang disebut anak untuk mendapatkan satu atau lebih atribut dari objek lain yang disebut induk. Sebagai contoh berikut ini, objek instruktur yang merupakan anak mewarisi banyak sifat dari objek employee yang merupakan induk. Sifat tersebut termasuk nomor keamanan sosial, nomor telepon, dan tanggal sewa. Objek instruktur juga dapat memiliki atribut tambahan seperti jenis dari instruktur. Karena semua karyawan memiliki atribut tertentu, atribut tersebut diasumsikan melalui warisan dan tidak perlu diulangi dalam objek instruktur. Sekarang mari kita perhatikan objek relationship diagram untuk pusat kebugaran yang terdiri dari berbagai objek. Yang pertama, objek employee. Yang kedua, objek office staff yang berperan sebagai administrasi pada objek registration record. Selanjutnya ada objek manager yang berperan dalam menentukan jadwal pada objek fitness class schedule. Kemudian, objek fitness class schedule berperan dalam memberikan daftar kelas yang dibuka kepada objek registration. Ada juga objek instruktur yang berperan dalam memberikan kepelatihan pada objek fitness class dan memberikan indikasi ketersediaan pada objek registration. Sedangkan untuk objek registration berperan dalam menambahkan students, di mana ia memberikan daftar kelas yang dibuka kepada students dan memberikan informasi kepada student tentang instruktur apa saja yang tersedia. Kemudian objek registration record menghasilkan daftar nama students dan memberikannya kepada objek fitness class. Dan untuk objek students yang telah mendaftar akan melakukan pelatihan di fitness class objek. Yang pertama, use case modeling. Use case mewakili langkah-langkah dalam fungsi atau proses bisnis tertentu. Use case modeling terdapat aktor.
Aktor disebut juga dengan entitas eksternal yang memulai use case dengan meminta sistem untuk melakukan fungsi atau proses. Dan yang kedua, simbol untuk use case yang berbentuk oval dengan label yang menjelaskan tindakan atau peristiwa. Di sini terdapat 3 contoh use case. Yang pertama, ada aktor sebagai passenger dan use case-nya adalah make airline reservation. Yang kedua, ada aktor yang sebagai customer dan use case place order. Dan yang ketiga, ada aktor sebagai bus dispatcher dan use case-nya adalah change pick up address. Selanjutnya adalah diagram kelas. Diagram kelas digunakan untuk menampilkan kelas-kelas dan paket-paket di dalam sistem. Diagram kelas memberikan gambaran dari sistem secara statis dan juga relasinya. Diagram kelas menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, paket-paket, dan objek, serta hubungan satu sama lainnya. Diagram kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan metode. Setiap kelas digambarkan dengan persegi panjang, dengan nama di bagian atas dan diikuti dengan atribut dan metode di bawahnya. Diagram kelas dapat dibuat dengan beberapa diagram sesuai dengan yang diinginkan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan jelas terhadap sistem yang dibangun. Diagram kelas adalah alat perancangan terbaik bagi tim pengembangan. Diagram ini membantu tim pengembangan untuk mendapatkan struktur sistem sebelum kode ditulis dan membantu memastikan bahwa sistem ini dibuat dengan desain terbaik. Diagram sequence. Diagram sequence adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dan mengindikasikan komunikasi antar objek tersebut. Diagram ini menunjukkan pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek yang menjalankan suatu tugas tertentu. Objek tersebut diurutkan dari kiri ke kanan. Diagram ini terdiri atas simbol-simbol yang merepresentasikan kelas, lifeline, pesan, dan fokus. Pada diagram ini, dimensi vertikal disebut dengan lifeline, di mana dimensi vertikal ini merepresentasikan waktu. Bagian paling atas menjadi titik awal dan berjalan ke bawah sampai dengan bagian dasar diagram. Lifeline ini dilekatkan dengan setiap objek. Pesan yang dipertukarkan antar objek digambarkan sebagai anak panah activation box pengirim dan penerima. Kemudian di atasnya diberi label pesan. Tujuan dari penggunaan diagram ini adalah mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis agar dapat dengan mudah dielaborasi menjadi model desain dan merupakan diagram yang paling cocok untuk pengembangan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Diagram transisi keadaan. Diagram transisi keadaan atau state transition diagrams adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang menjadi perilaku sistem beserta dengan transisinya. Dalam diagram ini, lingkaran kecil di sebelah kiri adalah keadaan awal atau suatu titik di mana objek pertama kali berinteraksi dengan sistem. Diagram ini dibaca dari kiri ke kanan. Garis tersebut digunakan untuk menunjukkan arah dan menjelaskan tindakan yang menyebabkan transisi dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Lingkaran di bagian kanan dengan batas berongga adalah keadaan akhir. Case tools. Dalam membuat pemodelan objek, membutuhkan banyak jenis diagram untuk mewakili sistem yang diusulkan. Dalam pembuatan diagram, dapat mengandalkan case tools untuk mempercepat proses dan menyediakan kerangka kerja keseluruhan untuk mendokumentasikan komponen-komponen sistem. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.